Ya kayak gitu. Akhirnya gue langsung keluar deh, nungguin orang lewat buat minta masuk temenin gue di dalam rumah gitu. Itu siapa aja yang lewat maksud lo? Iya, untungnya ada tetangga cewek lewat. Gue takutnya ada bapak-bapak lewat, temenin gak masuk. Temenin saya dulu enggak. Anjir. Gesturnya gak boleh gitu dong. Ini untung gak ada visualnya loh. Ini kalau pacar gue Bikin pasti dia salvo anjing. netting. Enggak, gue gak ngapa-ngapain di sini. Enggak aman. Kayak gitu. Jadi gue langsung narik orang, terus gue ceritain gini-gini. Yaudah yuk, jangan di sini yuk, kata dia. Dia juga takut. Dia juga tahu ya anjing, ngajak. Ngajak ke sini lihat itu Dia juga anjing. takut, jadi dia keluar. Jadi akhirnya gak di rumah lagi. Selamat datang di Ruang Aman Podcast. Jangan dengerin sendirian. Tapi itu udah ada ya? Udah ada tuh, udah ada Ji. Ganti. Kayak apa ya artinya? Si anjir. Sumpah kesel gue. Si Jar kan ngomong apa? Tapi ini emang gak kedengeran ya? Kecil banget Kecil loh sih. Jar. Itu Ya tadi dia. Allah. Ya udah. Ini di studio baru ya. Amin gak sih punya studio kayak gini? Amin. Iya, ini Baru 3 episode udah langsung langsung punya studio. Amin. Keren. Siapa tahu ada investor yang kayak bagus nih kalian punya niat, ayo Iya. saya danai semuanya. Tapi tadi vibes-nya udah serem banget gitu. Ini lumayan berani nih di gedung ini ngomongin horor ya. Sebenarnya kayak lebih ke memberanikan diri. gue kalau ramen mah berani aja. Kalau tiba-tiba ada Si anjir. Oh, dia emang nantangin Dia nih nanya orang soalnya dia kayak gak pernah begini. lihat. Lo gak pernah lihat kan? secara visual enggak kayak langsung gitu tiba-tiba ada pocong kuntilanak gitu kayak Si anjing kenapa ya? Langsung frontal itu gitu. seru Anji, biar seru. Orang mah di mana-mana poci ke, pocinka ke apa, permen. Tapi ini fun fact. Iya. Gue pernah lihat di salah satu channel YouTube gitu. Katanya ya. Iya. Oh, di channel Raditya Dika. Waktu ada kisah tanah Jawa, katanya kalau hal-hal itu diomongin tuh mereka tuh datang. Emang. Dengerin. Itu Makanya. Ini serius. Serius. Dia sih bilangnya kayak gitu. Udahan deh. Gak ada dong nanti episodenya. Kalau udahan gimana nih? Anjing. Sumpah jangan kayak gitu. Gue merinding Jangan kayak cowok. gitu cowok. Aduh, Gini. Lo tau gak sih kayak Apa? mitos di gedung ini apa? Enggak. Ntar kita omonginnya di belakang layar boleh gak? Ini kok gue udah merinding ya baru Gue juga merinding cuy. Itu lu ngomong deketin lagi dong. Kecil banget. Oh. Gak gitu. Itu jump scare-nya emang itu. Itu jump scare soalnya. Gimana? Apa? Lu mau cerita tentang gedung ini? Kayaknya nanti deh di ending Gue aja deh. Gue kan gak percaya nih. Oke. Iya. Tapi gue tuh bukan berarti gak percaya. Tapi bukan berarti gue gak takut ya. Gue berani. Hah, Tapi, gimana? Mas tuh gimana? Bukan berarti gak takut ya, lo takut. Iya gue takut. Tapi lo gak percaya. Gak percaya dalam bentuk yang divisualisasikan. Karena kalau misalnya ini pemisalan dulu ya. Kalau misalnya setan itu bentuknya seperti yang divisual di film Indonesia, Betul. kenapa yang di luar negeri beda-beda gitu? Iya, Kayak tiap negara ada visualnya sendiri. Iya benar. Iya, Katanya tuh gimana sok lo? Mau lo dulu, gue dulu. Lu dulu deh. Oke. Kalau dari pengetahuan gue tuh gue sering lihat di sosial media gitu ya. Kenapa sih orang-orang maksudnya bukan orang-orang, kayak tiap negara tuh visualnya beda-beda. Sebenarnya ada beberapa wujud yang emang sama, cuman beda nama aja gitu ya. Kayak kunti tuh di Meksiko atau di luar negeri tuh namanya tuh apa ya? Gue lupa, pokoknya La Llorona. La Llorona, ya Ya itu. tahu. Cuman beda. Sebenarnya wujudnya sama. Kunti gitu. Nah, Gue kira namanya ini Kuntino. enggak dong. Numero uno. itu di Itali. Italiano ya. Itali. Italiano. Bukan Beda. Meksiko. Bukan. Beda. Dan itu pernah ada filmnya juga kan. Kalau nggak La salah itu Llorona, masih bagian dari Conjuring juga. Cuman itu versi tersendiri. Tapi berarti berarti mirip-mirip kalau di Indonesia tuh mungkin jenisnya kunti, tapi kan ada si manis jembatan Ancol kunti. Sundel bolong termasuk kunti. Iya gak? Sundel bolong tuh sundel bolong. Beda. Beda. Sundel bolong tuh beda. Kalau kunti itu nggak bolong, sundel bolong bolong kan. Iya.
Ya bener. Kalau kunti itu dia jenisnya ada kunti merah, ada kunti Iya, gue tahu itu Anjay. jenis-jenisnya. Itu gue inget Kalau banget tuh sendal dulu bolong, waktu yang ada video penembakan kunti Iya, merah. di atas lemari gak sih? Cok, Di atas gue tuh yang ada di foto, setahu gue kayak di pesawat bekas gitu. gue di hutan. Gue di atas lemari sih. Oh iya, yang di atas lemari juga. Tapi gue ini ada satu cerita. Gue merinding. Tapi Sama, Cok. ini gue takut sumpah. Ini ceritanya di gedung. Gue otomatis langsung ngeliat ke sekitar gitu. Tapi Anjay, takut. ini dulu gue waktu berarti kelas berapa ya itu? Kelas 2. Pokoknya waktu itu gue masih ada di Ranca Ekek. 2 apa? SD. Gue SD. Oke. Ke SD. Jadi kan orang tua gue itu dari kecil tuh dua-duanya kerja. Jadi gue tuh rumah gue tuh dempetan gitu sama rumah nenek gue. Oh iya, Nah terus? waktu itu posisinya ibu sama ayah gue udah pergi kerja, gue sekolah siang. Kan dulu SD masih ada Oh sekolah iya siang iya tuh iya, iya kan. benar-benar. Gue masuk sekolah siang sekitar jam 11 siang padahal. Jam 11 siang yang dimana anginnya tuh nggak gede banget gitu. Iya. Pas gue abis beres mandi gitu kan, mau di baju sambil nonton TV. Terus ada berita yang itu, Ngunti. yang kunti Ketinggalan. merah itu. Gue lagi fokus nih. Tiba-tiba Udah gue kebayang lagi. pintu rumah tuh kan kebuka ya. Benar-benar. Sejak ngebayangin apa lu? Cok, gue dari tadi diam tuh gue agak kayak anjir, agak merinding juga ya cowok sebenarnya. Enggak, Bukan ngebayangin gue telanjang ya. anjing. Itu bocah. Enggak anjing. Gue ngebayangin wujudnya maksudnya pada saat Wujudnya itu karena kan. gue jadi teringat juga sama cerita gue di masa kecil. Jadi Iya. lu cerita Nah, dulu. Gue masih di baju fokus kan sambil liatin. Gue sebenarnya waktu itu nggak penakut, tapi masuk kayak berani lah untuk di rumah sendiri. Toh siang Iya. juga. Tiba-tiba pintu dari ruang tamu itu nutup. Yang nutupnya tuh yang dibanting. Padahal itu kebuka dari jam 9-an. Jadi gue nggak tutup tuh, karena gue takut juga kan. Jadi pintu itu nggak gue tutup, pintu ruang tamu tuh. Iya. Tiba-tiba gue langsung lari teriak, nenek, Ina jangan nutup. Demi Allah, takut banget gue itu. Padahal mungkin Momen itu paling angin deg-degan. doang kan. Itu bisa jadi angin. Iya. Secara Logisnya gitu ya. logisnya angin gitu. Tapi kenapa pas banget gitu itu dibuka dari Jam 9. dari lama ya, dari jam 9. Pas ada tayangan itu baru nutup. Oh, lu tuh nonton tayangannya? Itu kayak di berita gitu kan. Ah, Berita-berita kayak iya. apa ya? Kayak liputan 7 Iya, tahu, liputan tahu. 6. Liputan 6 kok liputan 7. Liputan 6 gitu-gitu. Terus kayak ada waktu itu kan videonya viral. Masuk berita. Kayak ini iya. ada berita ini ini. Terus ada penampakan yang lainnya ditunjukin. Tiba-tiba dak gitu gue langsung teriak, sumpah. Itu satu momen yang paling gue takutin pada saat itu ya. Tapi kok gue dengernya lucu ya Ji ya. Lucu sih. Kayak anak kecil gitu loh, kebayang kan? Akhirnya dia teriak kayak begitu. Iya, jadi lucu. Gue gak ada opsi lain untuk lari ke nenek gue. Tapi untungnya ada nenek lu gitu kan di situ. Waktu itu ya ada ya, Maksudnya deket juga kan? Iya sebelah Iya. kayak ngerempet gitu. Ngerempet gitu. Gue mau lanjut soalnya gue jadi teringet nih masa kecil gue. Gue juga tipe yang satu gang itu isinya saudara semua. Ada uang gue, ada nenek gue juga, ada bibi gue gitu. Iya. Jadi kalau misalkan gue takut apa-apa tuh gue kadang suka minta temenin ke Ua atau ke bibi gitu kan. Nah, tapi nih Mak, ini di luar dari cerita yang kayak si Zarvan sih. Gue sebenarnya dulu pernah nontonin video, tau gak sih lo viral yang polling pocong keliling. Iya. Gue nggak tahu videonya tapi gue tahu sih Polly. Enggak, Gua lo tahu ada pasti maksudnya pernah videonya. dengar kan nih, kalian Iya, juga pasti pernah pernah dengar. Tapi gue lihat videonya yang kalau nggak salah dia orang nggak? Nah. Ada orang yang maksud yang kayak yang pendamping atau ketangkep. apa? Nah, gue tuh diliatin videonya tuh ini. Jadi si pocongnya tuh katanya tuh ketangkap, terus dia tuh minta tolong gitu. Ketangkep. Iya, jadi kan pocong keliling. Dia tuh keliling, beneran keliling. Terus ada satu video, ya gue juga kalau sekarang mah gue mikirnya aduh, itu udah pasti settingan, bukan beneran si Pocica itu, enggak. Jadi si Pocica itu di situ dia lagi meringis dengan ngomong kayak anjing bangsat. Anjing. Kaget banget lagi. Sorry. Kaget banget. Ada suara tiba-tiba. Goblok banget. Ini kayaknya kenceng banget Tan. Ya Outputnya kecilin. dia ngomong kayak tolong gitu. Itu gue seminggu gak bisa lupa. Gue sampai tidur tuh kan gue biasanya tidur masih sama orang tua kan. Itu sekitar kelas 3 SD-an lah. 3 apa 4 SD-an gitu ya. Sama masih SD. Iya.
itu bener-bener kayak namanya anak kecil kan bisa dibodoh-bodohin ya. Itu bener-bener anjir, gue tiap malam tuh gue selalu keinget si kata Nama mau ketawa. Lanjut, bentar, sorry. Lanjut. Dia ketawa. Gue juga jadi lemes tau. Jadi keinget kata-kata itu. Biar menambah vibes. Iya sih bener. Itu bener-bener keinget sih kejadian yang menurut gue. Dan di kelas 6 SD. Iya. Waktu Udah itu berubah nih. gue pernah lagi duduk di ruang tengah. Posisi mama gue di dapur. Enggak, ngomongnya kencengin aja, lihat. Oh iya ya, sorry. Ini. Posisinya tuh di dapur. Terus gue tuh kepikiran tentang si polling ini. Ada lagi nih isu-isu gue di kelas 6 SD tuh. Yeah. Setelah gue dengar itu, tiba-tiba di luar rumah gue ada yang ketawa kunti. Keras banget. Bener-bener ketawa kunti keras banget. Serem, Cok. Terus gue di situ langsung kayak teriak ke emak gue kan, kayak, "Mama, eta saha nu sesurian?" gitu. Terus emak gue kayak, "Hah? Dari tadi tuh sepi, nggak ada suara apa-apa." Dan emak gue posisinya di dapur yang mana ada sekat kan gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu jelas juga nggak dengar situ. Terus Karena gue tuh orangnya penakut tapi gue nekat, ngerti gak sih? Iya. Gue samperin ke depan ke ruang tamu. Gue bisa ngedeskripsiin rumah gue tuh bentuknya kayak panjang ke belakang gitu loh. Sorry. Jadi kayak ada lorong dulu untuk gua menuju ke depan rumah. iya. Serem lah pokoknya pada saat itu. Itu belum terlalu malam banget. Tapi pas gua lihat tuh, siapa tahu saudara gua kan kayak wow gua lagi pada ketawa-ketawa atau gimana. Enggak, ternyata enggak ada orang. Enggak ada orang aja gitu. Geli telinga gue. Udah, lanjut. Gak usah pakai musik lah anjing. Serem. Tapi seru gak sih? Seru. Enak. Lanjut. Ini kayaknya Bisa dipotong-potong lagu kayak begitu. gue kayaknya mau cerita ini pengalaman horor gue dulu aja kali ya. Dari kecil gitu. Boleh gak sih? Boleh. Kayak gini, gue soalnya tipe orang yang kayak tertarik banget sama hal-hal yang kayak gitu. Tapi gue penakut orangnya gitu. Tapi gue at the same time gue bisa berani juga gitu. Gue takut tapi berani, ngerti gak sih? Iya, Kayak tadi paham. nekat Iya, gitu. iya. Nekat gitu. Nanti kalian juga cerita, maksudnya kalian percaya gak sama hal yang kayak gitu. Iya. Terus gimana sudut pandang kalian? Betul. Tadi dari SD naik ke SMP, gue punya temen namanya Nayunda. Temen sebangku gue, namanya Nayunda. Hai Nayunda. Hai Nayunda, kalau lo denger. Hai, kalau lo denger. Dia tuh enggak. Gua tuh kaca kamar gua pas dibuka tuh langsung ke halaman rumah uwa gua. Pada saat itu lagi dibangun rumahnya. Lo tahu kan kalau rumah yang lagi dibangun Iya tuh lagi. suka ada something yang Iya, kayak bener-bener. gitu kan. Pada saat itu gua tuh SMP sering banget begadang sampai jam 2 pagi. Wah, Jam 3 masih pagi. SMP tuh. Itu masih SMP karena gue emang dari dulu tuh anaknya susah banget tidur. Susah banget tidur dari SMP. Nah, gue tuh tidur di jam 2 pagi. Sebelum tidur gue ngeliat dulu ke rumah tadi. ke rumah uwa gue itu kayak udah sampai mana gitu pembangunannya. Soalnya gelap banget. Biasanya kalau sebelum dibangun itu ada cahaya yang masuk gitu ke jendela gue. Walaupun ketutup gorden, tetap ada cahaya masuknya tuh gak ada. Jadi kamar gue bener-bener gelap. By the way, gue harus tidur di keadaan gelap. Gak bisa walaupun ada cahaya sedikit pun. Gitu dulu tuh ya. Jadi gak bisa gitu. Makanya pas dibangun itu kayak anjir enak banget ini, gelap banget kamar gue gitu. Tapi gue penasaran, tuh. Singkat cerita gue tidur, di dalam mimpi gue itu ada yang teriak orang nyebut nama Nay. Gede banget dan bener-bener aduh gue merinding lagi, Cok. Tuh. Ini kali hantu Thailand. Nay. Kok kenapa Nay? Dia lagi ngomong itu bukan hantu, orang Thailand kali di mimpi lu. Gue gak tahu ya. Gue gak tahu. Sorry gue ketawa-tawa juga. Gue masih merinding anjing. Biar gak serem banget, Cuk. Yuk, Iya. lanjut. Itu kayak dia teriak bener-bener kayak Nay gitu. Jadi ada serak-seraknya gitu. Itu suara-suara cowok, cewek. Suara cowok. Nah, gitu. Sampai gue kebangun, ternyata udah pagi. Pas gue ngaca, telinga gue merah. Merah banget. Terus gue kayak anjing apa ya itu semalam. Gue langsung cerita dong ke teman sebangku gue gitu. Kalau gue malam mimpi gini-gini, dia langsung kayak anjrit kenapa harus Nay gitu. Kayak pas banget teman sebangku lo namanya Nay. Dia kan dipanggil Nay juga kan. Kenapa harus Nay gitu, kalau ada hubungan apa gitu kan. Sementara gue tuh pada saat itu lagi jarang di kelas karena lagi di spend acara di luar kelas gitulah gitu. Jadi gue jarang banget komunikasi sama dia juga gitu. Kebetulan pada hari itu besoknya tuh gue masuk kelas dan gue ceritain hal itu. Kayak wah aneh sih gitu. Terus setelah
kejadian mimpi itu gimana? Gua Apa yang terjadi? Ya makin tertarik sih. Makin tertarik. Kok bisa orang tertarik ya? Gak sama si Nainya nggak ada apa-apa. Enggak ada apa-apa. Jadi udah selesai aja sampai situ. Cuman emang kuping gue jadi merah aja. Agak lumayan lama juga. Kayak adalah seharian Lu itu tidur kuping gua. gosok-gosok telinga kali. Mungkin ya. Gue nggak tahu gitu. Nggak tahu emang kayak gue suges aja dari. Karena Gitu, ya jalan mungkin karena kayak takut jadi ya mimpi kan bisa kebawa kan ke Gerak. Ya atau mungkin itu tuh dia teriak gitu sebelah telinga lu kayak Kayaknya itu sih. emang ya gue mikirnya kayak gitu bisa jadi kan gitu kan. Bayangin aja tuh Ji. gue kebayanginnya serem anjing. Sumpah loh. Itu teriaknya tuh bukan nah di mimpi gue tuh tapi dia teriak di kuping gue, ngerti gak sih lu pada? Tapi lu lihat visualnya. Enggak, cuman cowok dan suaranya juga cowok. Dia teriak aja gitu. Udah. Ya. Ini tuh cerita masih gue udah SMA lumayan. Tadi SD SMP SMA gitu ya. Ada dulu ya kejadian. Ada ya. Enggak, ini jangan dulu ini deh. Gue balik lagi. Gue pernah ada, lo pada tahu gak sih kalau misalkan ada suara pasir di atap itu tandanya ada Sesuatu yang mau datang. ada Ini kuntilanak. kiriman gak sih? Ada kuntilanak. Enggak. Anjing, terus nih. Wah, kiriman gue ada lagi cerita tadi malam. Udah, please gue banyak banget coy ini kalau misalnya Wah, kita ini mau dibikin masih 3 fresh. episode juga. Enggak, ini Kayaknya kalau seru part 2 sih. part 2 kita Iya. gue mencerita dulu tentang ini. Ini menurut gue yang paling serem yang pernah gue alamin selama ya gue tertarik dengan hal-hal yang kayak gitu ya. Jadi emak bapak gue tuh lagi ngelayat orang yang meninggal. Aduh, Nah, iya terus. Teteh gue tuh baru balik dari Bandung, minta jemput gue di travel. Gue nggak jemput sama saudara gue, pada saat itu masih SMP kan, jadi takut gitu loh buat keluar sendiri. Jadi kita pulangnya cengtri gitu lah. Nah, itu malam udah abis maghriban, gue ngejemput. Apa abis isya gitu, pokoknya udah malam lah. Terus pas ini juga kita tuh beli KFC dulu buat makan. Pas udah nyampe rumah kita makan. Nah pas lagi makan itu tiba-tiba pintu rumah gue. Jadi kan kalau kalian gini gak sih rumah ada yang buat ruang tamu, buat tamu gitu. Ada juga pintu pinggir yang buat kita kalau keluar masuk. Nah tipe rumah gue tuh kayak gitu. Nah pintu yang buat keluar masukin itu langsung nembus ke rumah bibi gue. Pintu belakang bibi gue, ngerti kan? Nah, terus tiba-tiba pas kita lagi makan sambil nonton TV ada suara orang lempar batu Di atas genteng tuh? Enggak, di pintu, ke pintu. Ke pintu yang kayak gitu. Wih, goblok kaget. Gue lagi nyari musik anjing. Ya lanjut. Ke pintu. Terus kan kita kayak nyangkanya anak bibi gua iseng. Masih kecil tuh. Kita masih kecil tuh dia anak beda 2 tahun doang lah dari gua si anak bibi gua ini tuh. Gua pada saat itu SMP kelas 8-an gitu ya. Aduh anjir. Ini masuk nih. Terus Aduh ini masuk banget ke telinga. Cok. terus habis kayak gitu anjing Takut, gede takut, banget takut. bangsat, gue takut cok. Anjing. Enggak, ini enggak bener. Ini gak bener anjing, udah stop. Oke, lanjut. Enggak itu matiin dulu anjing. Gue gak mau ada jump scare, gue yang kena jump scare nanti. Gue kaget sendiri anjing. Dah. Oke, lanjut. Lagunya yang lebih slow gitu gak? Lebih slow. Iya, tadi ada. Jangan dak-dek. Ya dong, aduh gue jadi lemes lagi nih. Terus ada suara tek gitu kan. Kayak, "Dah Pak." Kita langsung kayak gitu kayak. Terus lanjut nih. Iya, lanjut. Kebayangnya yang nightmare ya. Iya anjir. Yang Mana malam? nightmare kan tapping. Oh tapping. Itu kan mereka sambil mendengarkan background itu. Ayo lanjut. Ya udah lanjut. Terus ada suara tek gitu tadi sekali doang. Terus kita kayak, "Dah Pak, jangan bercanda." gitu kan. Tapi ada suara orang. Dan suara pintu bibi gue tuh kalau kebuka tuh jelas banget kedenger. Kita tuh gitu. enggak yang kayak cekrek gitu. Ah iya. Ini tuh nggak iya. ada suaranya itu. Terus kita nonton TV lagi kayak pura-pura udah itu masih Dava bercanda. Sekarang 2 kali ketukannya. Deg-deg. Nah gitu. Terus gue kayak kita lihat bertiga cuman kayak itu suara apa anjir. Teteh gue kan di situ yang paling tua kan. Dia ngomong kayak jangan dibuka kata teh gitu. Karena kita anak kecil yang kayak penakut banget gitu ya. Kayak ini gimana? Mau keluar, mau ke rumah Ua aja gitu kan. Jangan dibuka, diam cina. Pas kita lagi kayak ngendap gitu, anjing itu gue lagi makan rice boxnya KFC, gue sampai gamut cok. Padahal itu enak banget. Terus Kenapa yang di highlightnya lagi makan itu ya? biar ini dulu dong, biar agak ini dulu. Aduh, gue deg-degan juga sih. Mending mic-nya pegang aja, naik turun suara lu. Oke. Terus pas si teteh gue ngomong kayak jangan dibuka. Si anjing tiba-tiba ngebuka pintu. Dia tiba-tiba gini, ayo sini kita buka gitu. Terus kita akhirnya kayak
berbaris di belakang pintu. Iya. Nah, pintu gua tuh yang dibukanya ke dalam. Jadi bukan keluar. Iya. Otomatis kita buka dulu baru kita nongol kepala kan. Iya benar. Gitu. Pas kita mau buka ada lagi. Gitu lagi. Tapi dari mana? Pintu. Kena pintu. Dan kita kan pada saat itu udah dekat ke pintu. Kita ngedenger itu benar-benar kayak ada di depan kita banget si suara itu. Terus kita langsung kayak langsung gitu kan. Langsung kita buka langsung anjing. Kata tetangga anjing saha atau kabur sudah gitu langsung Itu kita emang kabur. apa? Dia lihat apa sih? Gak ada lihat apa-apa. Cuman karena pas kita mau buka tiba-tiba langsung ada gitu. Jadi kita langsung kayak buka pintu langsung kayak anjing gitu. Lalu kita langsung kabur ke rumah Ua. Langsung kayak tanpa mikir apa-apa. Terus kita ngetok-ngetok kayak wah gitu kan. Naon cenah aya naon. Pada saat itu masih ada almarhum Ua gue yang cowok. Terus kita kayak minta check-in gitu loh. Kayak ada apa di sana. Enggak anjing nih. Kita minta cek itu ada siapa, ada orang apa gitu kan. Terus akhirnya Ua gue ke belakang tuh. Jadi posisinya tuh rumah Ua gue di depan gue sebelahan sama bibi gue. Kebayang kan? Enggak kebayang ya. Pokoknya rumah Ua gue sama bibi gue tuh di depan dan sebelahan. Sementara rumah gue di belakang rumah mereka. Gitu. Iya. Kebayang. Ya, jadi pangcekin cenah ke belakang cenah ke rumah gue. Gak ada apa-apa dia ngomong ya. Cenah naon eta mah barudak. Naon sih yang kayak gitu tuh sugesti. Iya, sugesti cenah jadi. Iya. Terus kita kayak menjelaskan dengan kayak enggak itu kita ngelihat, kita bertiga nggak dengar gitu. Kita ngelihat kok si pintu. Pada saat itu pintu gua tuh pintu yang kayak gimana? Kalau misalkan ada itu dia nggak getar si pintunya, ngerti gak sih? Jadi kelihatan ada yang kalau ada sesuatu yang nabrak tuh kelihatan. Iya. Terus yang bikin serem ya, itu karena yang kalau yang ngerasain satu orang baru suges. Gitu kan? Kayak satu orang doang. Iya benar-benar. Ini tiga-tiganya. Lanjut. Lanjut. Aduh, belum selesai. Rada capek ya mendengarkan hari ini. Terus habis itu terus almarhum Ua gue itu langsung kayak lanjut tidur lagi karena dia emang udah agak tidur gitu. Terus terbangun karena tadi gue ribut ya kan. Ya. Terus Ua gue yang cewek si istrinya kayak ya udah yuk kita kumpul aja di rumah bibi gue karena ada nenek gue di situ kan. Nenek gue tinggalnya sama bibi gue. Ayo kita kumpul biar rame-rame gitu. Pada saat itu nenek gue lagi nonton TV. Terus kita nyari dong si Dava. Dava tadi mainin batu nggak lewat belakang. Si Dava mah lagi beli fried chicken keluar cenah. Terus kita langsung kayak anjing berarti itu bukan orang. Siapa yang mau iseng kalau kayak gitu? Karena nggak ada anak kecil lagi di situ pada saat itu. Pada tahun itu tuh nggak ada anak kecil lagi. Terus kita kayak nggak lama tik datang Dava sama anaknya Ua gua habis beli fried chicken. Terus kita cerita kayak kenapa? Gini. Cina itu mah mitos ya. Terus dan baru enggaknya apa? Malam kemarin itu istrinya Pak RT itu baru meninggal. Mama gue lagi ngelayat yang meninggal. Terus kemarinnya istri Pak RT-nya tuh meninggal gitu kan. Jadi kayak wah mistis banget lah pada malam itu tuh. Terus Ua gue tuh ngomong aduh lupa belum beli bat nyamuk cina gitu. Minta anter lah ke anaknya. Anaknya BTW udah umurnya di 20 tahun ke atas gitu ya. Udah gak ayo cina anter cina. Udah kudu ngaliwatan rumah Pak RT cina. Siun cina ya. Terus yaudah dia ngelewatin. Terus tahu gak mereka balik lagi lari-larian gitu karena takut aja gini kan. Takut gak jadi. Udah yuk pulang aja cina pulang datang pulang mereka ke rumah mereka gue masih di rumah bibi gue sama tete gue sama saudara gue yang satu itu kan tiba-tiba mereka lari lagi ke rumah bibi gue karena mereka ngedengar ada suara orang ngelempar pasir di atas rumah mereka. Berarti tiba tadi ayah nunggu ayo cina nunggu naonnya ngalung. Kalamun bahasa Sunda mah ngawurkeun. Apa ya Indonesianya aja? Menebar. Iya kayak nebarin itu cina gitu. Terus mak gua dengan santainya dia mau sholat isya dia ngomong kayak gini. Amun kitu mah cina biasana sok aya kunti di luhurna. Mak gua ngomong gitu sambil dia mau wudu ke belakang teh mau sholat gitu. Anjir kan kita langsung kayak si mau cina nyingsiunan gitu-gitu gitu. Kita juga enggak percaya kan. Ngobrol-ngobrol kita teh menenangkan diri lah sambil kayak cerita-cerita. Itu mah bohong cina gitu-gitulah. Gak lama mak bapak gue balik. Nah kita cerita dong apa yang kita alamin. Cuma itu mah inilah perasaan sugesti dan lain sebagainya. Tetap denial nih orang tua gue kan abis denger cerita gitu. Terus abis itu akhirnya mak gue kan baru balik ngelayat dan abis ngemandiin juga. Jadi dia mandi dulu tuh. Sama itu gue ketiduran sama saudara gue di kamar mama gue. Tiba-tiba jam 2 pagi. Jadi posisi kamar mama gue tuh
kalau kita bangun keluar pintu tuh langsung kelihatan jam. Jadi kita bisa ngeliat jam berapa. Iya. Gue tiba-tiba kebangun, ngeliat jam di jam 2 pagi. Kebangun gara-gara di atap gue ada suara pasir. Gue Lagi? ngiranya hujan lagi. Kan kalau tadi gue yang ngalamin, Nggak denger. Terus Terus lu denger. gue dengar di jam 2 pagi. Gue langsung kayak, "Mah, hujan." Itu kuli sebelah rumah lagi nembok. Gak anjing. Kalau misalnya Jam 2 subuh. jam 2 subuh lo mau ngapain gitu. Terus gue kayak, "Mah, hujan." Hah, berhenti mah. Anjir apa? Gue langsung kebayang dong sama apa yang diomongin gue tadi. Itu gue gak bisa tidur sampai azan subuh. Sampai babeh gue ke masjid, ma gue bangun, itu gue baru tidur lagi. Dan besoknya baru gue ceritain ke saudara gue. Buset. Jadi dalam satu malam itu ada beberapa kejadian yang benar kayak lo kayak di teror, ngerti gak sih? Iya. Itu paham. sebenarnya ceritanya kayak nggak terlalu serem karena cuman kayak ada yang lempar batu terus Bukan pasir. secara penampakan Fisik visual. nggak Fisik. ada ya. Cuman kayak kalau lo ngerasain pada malam itu, lo langsung 3 kali kejadian, Iya, lo iya. ngerasain kayak anjing sih. Oke. Serem sih. Udah ya, ini lu 10 menit abis sendiri ya. Sorry banget. Sumpah, gue gak nyadar. Tapi gak apa-apa. Aduh sorry. Yang kayak ini menurut gue ya, secara dari pandangan ke arah logisnya dulu. Semua kan masih bisa dilogisin gitu. Masih. Kalau Ya. yang salah tuh sebenarnya adalah kita menonton film horor saat bocah. Kedoktrin sama film-film horor. Bisa. Jadi ketika ibaratnya ngedenger suara gitu, lu pasti langsung mikir kayak malu bilang juga kan langsung ke kunti gitu kan. Nggak ada kayak paling apa itu mah paling ini paling itu gitu. Enggak, lo Tapi ini langsung logisnya aja direct. malam-malam Iya. tiba-tiba ada itu apa sih? Iya langsung directnya ke situ. Tapi kalau misalnya kita diarahin ke, gue tuh pernah ada di ini, bukan kejadian ini sih. Jadi kita lagi nongkrong Ya. adalah di rumah temen gue gitu. Malam. Terus? Terus gue tuh ngelihat ke atas. Kayak ada orang kayak ada orang di genteng gitu. Lagi Anjing. Nongol gitu. Iya nongol gitu. Lagi nongol gitu kan. Ngeliatin lu. Enggak, tapi gelap siluet. Karena malam. Ya. Kayak shadow Gua liat, man tapi gitu dia ya. nggak gerak dan terus-terusan ada di situ. Nah, terus dengan penasaran apapun itu disenterin. Ya. Dan ternyata gue waktu itu saat itu mikir langsung kayak ini setan gitu. Ternyata Gua apa? takut waktu disenterin karena di situ rame-rame kan. Waktu disenterin ternyata genteng. Jadi Gentengnya kehalang membentuk gitu. orang Iya, gitu. jadi ada 2 rumah. Yang satu gentengnya gitu. Gimana ya? Yang satu gentengnya nyamping, yang satu lagi Ngebulat gitu. enggak ke depan. Gimana ya? Ya jadi jelasinnya? ngebentuk orang yang lagi nongol aja gitu Iya, ya. jadi kayak kelihatannya kayak orang nongol padahal waktu itu. Jadi suges kita tapi yang pertamanya itu setan gitu. Iya. Apalagi suara-suara. Soalnya gue punya pengalaman yang kayak gitu juga. Sampai sekarang gue gak percaya adalah karena selama ini cuma suara-suara. Walaupun gue pernah lihat ini secara fisikal, tapi ini satu-satunya penampakan secara fisik yang gue lihat. Tapi sampai sekarang gue masih denial kalau itu bukan gitu. Ada tapi. Apa tuh? Lu mau cerita dulu atau gue? Gue banyak sih kalau mau diceritain. Sebenarnya juga kita banyak. ini bisa 3 episode sendiri kan, kata gue juga. Benar. Ini gue ya waktu kelas 4 apa kelas 5 enggak kelas 4 soalnya sebelum gue pindah rumah bulan puasa padahal bulan puasa yang bikin gue denial karena itu bulan puasa. Oke. Oh, Kan setan-setan tuh dikunci. dikurung, Ya. dikunci. Katanya. Ya. Itu Walaupun- menurut agama kita. Iya, walaupun kan berarti kalau setan dikunci yang buka puasa siang-siang itu kan lebih dari setan ya. Itu. Oh iya juga. Iblis itu iblis. Tapi ya itu gue waktu itu teraweh. Waktunya waktu teraweh. Tapi Iya. gue malah main polisian. Ya, terus Ya, gue main lah. Nama di tempat gue tuh Ucing Pecang. Gimana tuh Kalau pada nyanyinya? tahu. Ya kayak Polisi. Bukan. Nggak ada dong, beda. Ini kayak Polisian. lo polisi, gue penjahat, tangkepan gitu kan. Iya, tapi kayak malam-malam gitu. Iya, paham. Sembunyi. Terus siangnya kita tuh kayak bikin video-video mirip-mirip apa sih film yang kayak rekaman amatir tuh? Dokumenter. Keramat. Iya kan. Nah, bikin gitu-gituan. Itu. Oh, iya, Mirip-mirip iya. rekaman, terus kita bikin pocong-pocongan Anjir. dari kain kafan beneran. Anjir. Karena di situ ada masjid gitu terus kita gunting anjing.
nggak musola doang gitu, terus kita gunting. Berani banget. Kriminal. Berani banget. Itu Kita karena bikin- masih kecil kriminal. Iya tapi Anjing lucu banget lagi Kunti bogel mama. tapi ya setelah kita kan gunting itu kan. Kan kapan? Ya kita masukin, waktu itu isiannya gue lupa daun atau apa gitu. Kita pokoknya bentuk pocong tapi kecil. Terus kita pakai Jadi tanah. pitching. Karena masih kecil. Oke lanjut. Kita pakai tanah kuburan beneran tuh yang merah-merah agak merah. Anjir ini gak ngotak sih anak kecil. Asli. Nah kita apa ya? Seneng aja. Seneng apa? Seneng aja. Karena emang dulu mah gitu ya. Kalau Iya. sama teman-teman mah berani aja Terus gitu. mereka kita bikin pakai darah-darahan. Waktu itu Anjir, temen gue ada yang niat sariawan. banget, Cok. Waktu itu temen gue ada yang sariawan. Pakai darah sariawan. Temen gue ada yang sariawan. Terus kayak ada obat gitu. Terus ntar muncul darah gitu kan. Gue gak tahu itu darah apa gitu. Terus dia lepehin gitu. Terus dioles-oles. Diiket lah si pocong-pocongannya diiket. Pakai apa? Digantungin. Pakai tali pocong beneran. Enggak dong. Kau dong anjing. Aduh gue merinding Cok. Pakai tali doang itu diikat di tengah. Tali apa ya? Itu surga. bukan hutan. BH dong. Itu kayak di tengah hutan yang kecil gitu tuh, misalnya kayak leuweung. Ya Bukan leuweung. hutan sih, tapi leuweung, ya gitulah. Ya banyak pohon-pohon tapi Banyak kecil. kebon. Kebon. Nah, posisinya ini kebon, terus di sini ada pagar. Pagar tersebut tuh ada kebon lagi. Kalau ini tuh kayak jalan umum, yang ini tuh kebon, samping kebon tuh rumah sakit. Wow. Terus di kebon ini tuh ada kuburan juga. Anjir. Di kebon yang ada orangnya, yang ada pagarnya itu. Kita main-main siang-siang, ketawa-ketawa, terus pura-pura kesurupan gitu. Anjir. Siang-siang. Pura-pura kesurupan. Terus ini masih siang-siang, malamnya ucing pecang. Si pocongnya itu nggak dipindahin di tengah, masih di tengah. Masih di tapi tengah nggak itu. digantung, dikebawahin. Digeletakin aja. Digeletakin aja. Tiba-tiba waktu gua yang pertama lihat ya, kita kan lagi lari itu posisian pas gua jadi, kalau nggak waktu gua jadi polisi, gua kan nyari sendiri-sendiri tuh. Terus pas gua lihat ke arah kebun yang itu kayak, pertama asalnya di tengah-tengah nih, di tengah-tengah, tiba-tiba ke deket pagar, pindah. Gua ngelihatnya di deket pagar dan gede. Anjing. Gede. Jadi pocong Gue bener. percaya itu bukan pocong. Pocong. Gede jadi pocong. Dan itu Anjing banget di sini mah. dan itu gede banget. Gue kan ngelihat kayak, lu tau gak sih kalau takut tuh gak bisa ngapa-ngapain, Iya. Paham. kayak nge-freeze dulu kan. Freeze ya. Kayak gue teriak lari ngumpulin anak-anak. Posisinya tuh, dan itu posisinya tuh di belakang pagar. Jadi kepotong gitu. Kepotong. Awalnya kepotong tuh, gede dan kepotong. Jadi kayak anjing gede banget itu pagarnya, kayak pagarnya tuh lumayan tinggi lah. Sekitar 2 meteran. Wow. Pagarnya 2 pagar meter. besi gitu. Enggak, pagar kayu. Oh, Kayu doang, I see, kayu I see. gitu dari ujung ke ujung. Kayu-kayu yang bambu. Ya, Rotan, bambu. iya bambu gitu. Terus itu kan kaget banget ya, gede, gue lari manggil anak-anak. Pas anak-anaknya datang, kita masih ada di situ, emang bener pindah si itunya, tapi jadi di depan dan jadi lebih kecil. Maksudnya, Gak sebesar tapi nggak yang sekecil, ya nggak sekecil yang tadi. Kita masih 2 balikan ngelihat ke situ, dan pas ketiganya itu bener udah seukuran ini, Yang dan kita dibikin. udahan tuh. Karena kita nggak sholat taraweh, terus waktu nunggu pada balik taraweh kan, ada ayahnya temen gue tuh, dia sering jadi imam lah, maksudnya yang itu pemuka agama di sana lah gitu, kayak ustadznya di sana. Terus. Kita minta ngecek ke sana. Pas kita ngedeketin, ada pocong-pocongannya di pohon nangka gitu. Jadi dipindahin dari tengah, Nangka lagi tuh bener. dipindahin dari tengah ke pohon nangka itu, dan ukurannya jadi normal. Enggak dipindahin sama siapa? Itu nggak ada yang tahu. Oh, jadi pindah sendiri. Bukan dipindahin dong, pindah sendiri. Iya. Terus gue pikir, tapi gue sampai sumpah yang gue lihat gede banget. Itu pagar tuh tinggi banget, terus gue kayak Seukuran anjing, pagar. itu apa? Lebih tinggi kan? Nongol. Jadi Tapi ngeliatin lu. kayak kepotong, kayak dada ke kepala tuh di atas pagar kelihatannya. Gue kayak ngeliat itu apa? Enggak, berarti posisinya si pocong itu tuh di dalam. Dalam. Itu Pertama di kemungkinan, dalam. bentar. Kemungkinan tuh
antara dianya gede banget, tinggi banget. Apa? ini gua mati, Cok. Oh iya. Seriusan? Tapi suara gua ada. Ada. Ya udah lanjut Oke. aja. Kedengeran kan? Iya. Lanjut sih. Antara si pocongnya yang emang tingginya gede banget lebih dari 2 meter Iya. atau dia terbang. Bisa jadi. Dan Gitu. oh iya, gue dengar dari podcast Ancur. Tapi pocong bisa terbang. Bisa. Pocong tuh bukan lompat. Lompat tuh visualisasi kita. Sebenarnya pindah, teleport kayak tek tek tek. Dan ini lucu banget. Dan sebenarnya kalau misalnya ada ya, gue nggak percaya. Tapi gue ini baik lagi dengar dari podcast. Pocong itu tuh gue kata Kang Dika dari podcast Ancur. Ya. Pocong itu enggak lah, makhluk-makhluk semacam itu. Sebenarnya tuh dia ada kayak lu pada nonton ini enggak? Apa sih Upside Down tuh? Stranger Things. Iya, Gue iya, gak tahu. nonton lagi. Ada sisi atas bawah gitu kan? Iya. Nah, sebenarnya dunianya sama. Cuman Tapi kita tuh nggak bisa saling lihat. Nah, kalau kita bisa lihat, kita tuh nggak bisa saling lihat. ya. Tapi bukannya mereka bisa lihat kita ya? Nah, enggak, kita tuh sebenarnya nggak saling lihat. Kalau misalnya kita bisa lihat dia, Iya. dia juga ngerasa, dia juga kayak gitu di dunianya kayak, loh anjing ada manusia. Terus dia, Tapi mereka yang- merasa takut nah, nggak? mereka tuh penasaran dulu. Itu kenapa kalau dari beberapa cerita horor, kalau misalnya kita ngelihat, si itu tuh entah ngedeketin, Ya. atau beberapa indigo. Makanya kalau kita ngeliatin takut, mereka tuh kayak makin kayak ini tuh beneran bisa ngelihat gak sih? Iya, Seolah-olah iya, pocongnya iya. tuh kayak gitu kayak Iya, iya, ini tuh bener. bisa nggak ya? Anjing ada orang. Jadi kalau misalnya gini, Iya, paham. makanya kalau nggak salah ada salah satu cara untuk menghindari ngelihat kayak gitu adalah pura-pura Pura-pura nggak nggak lihat. lihat. Tahu, iya. Nah, karena kalau misalnya sebenarnya jadi kalau kita lihat dia lihat kita tuh lihat-lihatan, dia juga kaget kayak anjing orang. Emang iya. Gue denger di podcast Acur kayak gitu. Terus emang ya itu kalau pocong tuh geraknya tuh loncat tuh hanya visualisasi. Jadi sebenarnya tuh teleport kayak pindah-pindah. Bisa terbang, bisa. Makanya terus ini ada gue ada satu cerita lagi. Ini lumayan baru kejadian setelah ada dua cerita. Jadi kepikiran pingin ngagetin setan. Anjing loh. Ini bukan Dia kan lihat juga kayak anjing orang. Iya anjing setan kata. Kita sama-sama anjing. Tapi ya tuh gue ada nih baru-baru dan ini di gunung. Oke, aduh gue suka banget nih cerita di gunung. Sudah terkenal dengan mistisnya. Waktu itu gue naik ke Gunung Guntur di Garut. Enggak. Tapi itu Gunung Guntur. Waktu itu gue pertama kali trekking malam. Seumur hidup gue kayak kita coba trekking malam yuk gitu. Gue berangkat dari Bandung ke Garut itu sampai di sana jam 9-an, jam setengah 10-an gitu pakai motor. Malam Dari banget base itu. camp. Ya, dari base camp mulai trekking. Lu berapa orang BTW? Aduh, gue lupa lagi. Ganjel. Udah Ya. lanjut. Terus gue naik. Nah, tapi ini yang ngerasain gue sendiri. Jadi waktu ada perjalanan pos dari base camp ke pos 1, by the way di pos 1 itu baru masuk hutan. Jadi perjalanan dari base camp ke pos 1 tuh itu tuh treknya tuh kayak perkebunan. Rumah warga. Enggak, bukan rumah warga. Udah perkebunan, udah galian-galian gitu. Oh, iya. Galian-galian tanah. Iya. Masih lancar tuh kayak ya udah karena gue kan sama beberapa orang pemula kan. Kalau gue nggak disebut ini juga, cuman udah lumayan lebih sering naik gunung ketimbang mereka. Iya. Jadi gue mikir kayak, oh, gue ke pos 1 dulu aja. Itu posisinya kayak udah 15 sampai 20 menitan lagi ke pos 1. Gue ngajak temen gue 1 orang. Kita ke pos 1 duluan, terus nanti turun lagi bantuin yang kecapean gitu. Karena udah ada kayak duduk tidur gitu, ada orang-orang kayak gitu. Karena malam juga kan. Posisinya udah tengah malam. Pas di pos 1, gue kan berdua tuh sama temen gue. Sama si Ales tuh namanya. Berdua. Terus tadinya gue mau turun. Jadi di pos 1 itu gambarannya kayak ada warung. Kayak ini masuk ke hutan. Terus ada warung. Jalannya tuh sebelum masuk tuh udah mulai belok-belok dan ada pohon-pohon lah. Ada warung. Kita diem di warung itu. Karena kita takut ada orang. Tas kan lumayan ya, maksudnya isinya penting gitu. Jadi kita mutusin kayak, Les, maneh aja yang turun. Orang nungguin di sini. Wah, jam berapa tuh? Berarti Jam 11, setengah 12. anjir. Lo sendiri berarti? Iya.
Anjir, terus Di situ gak kepikiran takut atau gimana? Takut. Di satu sisi takut. Gue kayak kalau gue ikut turun, ngapain gue naik gitu kan, mending bareng aja. Karena niatnya emang pengen nolongin beberapa orang yang di bawah lah untuk ngambilin tas gitu-gitu. Terus ya udahlah nggak apa-apa, gue nungguin sambil main HP walaupun gak ada sinyal ya. Gue kayak scroll aja ada. Menu aja bolak-balik menu. Tapi gue tuh sempet kayak ngeliat ke sekitar kayak ini kalau ada penampakan di otak gue tuh ada kayak gitu. Terus tiba-tiba dari yang gue pikir tadinya kayak berarti kalau ada gue mikirnya kayak kalau ada penampakan tuh bakal ada di depan gue tuh kayak di sana. Nggak taunya tiba-tiba di. Nah, enggak, bukan. Terus gue ngeliat-liat ke warungnya juga kan, wah gelap nih, ini ada orang gak ya gitu. Gue di otak gue tiba-tiba ada. BTW nggak ada lampu Samsung. Enggak, gelap, full gelap. Cuma gue modal apa sih namanya headlamp gue. Oh iya. Terus. Gue sambil ngeliat gitu kan. Gue takutnya ada hewan juga. Terus tiba-tiba dari bawah ada headlamp yang selewat. Oke. Dan selewatnya tuh lumayan lama, jadi kayak headlamp aja dari bawah karena itu kan turun tuh. Terus ada belokan gitu. Terus gue lihat kayak wah, Les diem tuh. Oke lah, gue masih kayak oke masih jauh kali. Tapi nyorot ke sini. Tapi yang anehnya itu jalannya emang bulak belok sebelum ke pos 1 tuh. Jadi lumayan harusnya sih nggak sekelihatan itu. Terus tiba-tiba banyak ada dari kejauhan orang ngobrol sama tapak kaki sambil jalan. Oh, bukan tapak kaki, suara kaki. Suara kaki. Sambil ngobrol tapi kayak beberapa orang gitu. Gue langsung manggil lagi. Les, gak nyaut. Gak ada suara. Wah, tapi masih ada suara orang ngobrol itu. Hilang. Oh, hilang. Setelah lu panggil. Iya. Enggak, jadi hilang ngobrol, hilang. Terus gue panggil, gak ada suara. Lama dan ternyata Ales dan kawan-kawan itu baru sampai atas 15 menit kemudian kedengeran lagi. Gue panggil Les, dia baru kayak, "Oi." Oh, anjir. Wah, terus itu kan di gunung harus nahan ya. Kita nahan tuh. Nahan buat gak cerita ke orang-orang. Iyalah. Gak cerita. Kita sampai atas, gue di puncak karena waktu itu kan kita mikirnya 2 malam kan. Jadi malam pertama di jalan, malam kedua di atas. Gatel gue. Pengen cerita. Gue ceritain di atas dari pos 1 gini. Terus alhamdulillahnya setelah itu gak ada kejadian. Tapi dari situ gimana ya, gue masih mikir kalau itu hewan. Tapi hewan mana yang ngasih cahaya anjir? Hewan mana yang pakai headlamp bener? Lu bayangin harimau udah gagah di atasnya ada headlamp. Lu bayangin. Kalau suara tuh masih mending ya, mungkin bisa jadi hewan yang bersuara kayak mirip kita. Tapi kalau untuk cahaya itu gue masih bingung sih. Itu satu-satunya pengalaman gue di gunung yang horor. Dan menujunya maksud gue udah nggak bisa gak mikir mistis gitu. Oh, telepon gue. Kenapa? Enggak, ini ada yang masuk. Lanjut aja. Terus gue ada lagi nih. Ini satu. Dan ini timing sebenarnya. Timing banget. Pas banget yang gue ceritain. Gue nonton video Radit yang itu. Yang dia bilang kalau diomongin bisa muncul. Waktu itu posisinya kita lagi mau MPLS. Sebagai panitia beberapa orang ada yang nginep. Beberapa orang ada yang enggak gitu. Gue enggak nginep gitu. Nah, orang-orang yang nginep ini goblok mereka. Kenapa? Di sekolah tuh mereka kayak tengah malam gitu kan, hunting sampai ini, terus kayak bilangnya itu mau nyari pocong, mau nyari setan. So iya. Gue di rumah nonton video-video karena makin malam kan kayak nonton apa ya, horor. Gue ke arah horor gitu. Nggak yang lain dong. Horor dong. Kalau dari abis Isya sampai jam 12 masih horor. Nggak tahu nih. Nanti jam 12 ke subuh itu udah beda. Enggak, gue nonton sampai subuh. Demi Allah. Ini pas banget jam 3 pagi kejadiannya. Gue nonton videonya si Tretan Muslim, Coki sama siapa lagi collab. Oh, sama Ewing. Terus mereka Ewing HD ya. Ewing HD. Mereka kayak paranormal experience gitu di satu gedung kosong. Terus cerita-cerita tentang itu, ntar sampai lilinya habis bakal muncul setan gitulah intinya. Itu gue nonton kan. Nah, gue nonton itu tiba-tiba pas jam 3 ya ada suara
drug gitu. Emang udah sering gitu di atap gue ada suara itu tiap malam. Tiap malamnya emang sering gitu ada suara itu. Gue mikir kayak kucing. Terus gue ke sekolah. Pas gue ke sekolah, teman-teman gue cerita lagi rame-rame kayak semalam ada ini di otak gue serem banget anjing. Apa? Jadi temen gue tuh jam 2:30 gitu dia masih bangun. Terus? Karena dia tuh ngajak mabar ML gitu, Mobile Legend. Tiba-tiba ada suara yang ngaji, tapi dimainin nadanya tuh. Oh itu serem. Nggak bener. Dimainin gimana? Kayak misalnya aku bilang. Iya gitu lah. Pokoknya kayak pokoknya dimainin lah, gitu. Terus? Kayak niatnya tuh kayak ngeledek. Nah pas banget dari yang gue tonton. Dan suara itu tuh gak hilang sampai azan subuh. Tapi suara Gak sampai azan awal. kayak suara anak kecil. Enggak, pokoknya kayak orang, lu tau gak sih orang ngeledek menye-menye. Kayak gitu, tapi ini ngelafalin Al-Quran. Nah Anjir serem terus sih itu. yang gue tonton, pas gue nonton Ewing itu, pas jam 3 itu, dia cerita temennya. Ini gue ulang cerita si Ewingnya. Iya. Temennya itu sholat di kosan. Terus? Kosan. Kosan Ji. Kosan. Terus? Gak apa-apa. Kiblatnya itu ngadep ke jendela. Langsung ke jendela luar. Iya. Terus dia tuh waktu udah rakaat keberapa ya gue lupa. Pokoknya ceritanya dia udah sholat gitu. Ada yang ngemainin lagu surat Al-Ikhlas. Sama nadanya kayak gitu. Nah, itu malam-malam. Iya, tengah malam. Dia kayak mau tahajud, mau tahajud gitu tau gue. Itu mah emang gangguan tahajud ya. Terus kan Jadi dan takut suaranya gua tuh gitu tahajud. kayak terus awalnya suara doang. Terus pas dia bangun dari, gue lupa ruku apa sujud, itu bener-bener ada wujudnya. Wah, di kaca. gak bisa gue. Anjir, goyang-goyang gitu. Iya. Jadi Sewing meradainnya gitu. Gue ceritain ke temen gue tak semalam denger ini juga. Terus di rumah gue ada suara. Terus yang di sekolah itu pada kapok. Mereka gak mau lagi nginep di sekolah anjing. Pada parno. Itu kan mereka dari ruang OSIS ya. Dan ke masjid itu jaraknya lumayan jauh. Terus kalau misalnya ngaji, masa sih di masjid ngaji ngasal gitu. Soalnya deket. Terus suaranya lumayan deket lah gitu. Terus sebelumnya mereka hunting pocong-pocong gitu. Mereka langsung merinding juga. Anjir itu serem sih. Gue ngebayangin lagi. Lebih serem yang kayak Jadi gitu. timingnya tuh pas banget gitu. Apa yang gue alamin, apa yang gue tonton, terus apa yang mereka alamin di jam yang sama juga. Kejadiannya sama dengan apa yang gue tonton gitu di jam itu. Iya. Kayak, wah anjing ini udah gak bener sih. Dari situ beberapa orang di sana kapok untuk nginep di sekolah. Serem sih. Itu serem. Lebih serem yang kayak gitu, yang ledek-ledek kayak gitu ya. Karena itu tuh kalau lu tau nonton The Conjuring yang pertama, Nonton? kalau ngehina Trinitas tuh 3 ketukan kan. Kayak itu ngehina Trinitas kan. Itunya yang apa sih, doanya umat Kristen. Iya. Kalau di Islam tuh ternyata ngeledeknya kayak gitu. Jadi sama lah intinya kayak ngeledek gitu ke situ. Cuman kayak wah dari situ gue kayak tidak bisa. Tapi gue masih nginep di sekolah. Kebayang loh Ji. Gue kebayang lagi. Kenapa tuh yang lebih bikin takut kebayang hantu-hantu yang kayak gitu? Padahal mereka cerita terus kayak dia tuh si Ewing tuh meragain kayak kayak gitu anjing. Aduh, gue tuh langsung bayangin kayak misal ada kuntil anak atau apa gitu yang Di depan seukuran gitu. jendela terus gitu-gitu terus. Iya anjir. Kebayang, Cok. Gue antara mau gitu atau gimana gitu. Iya terus kita lagi sholat juga ya. Maksudnya kayak wah anjing itu epic sih maksud gue ceritanya. Menurut gue hantu-hantu yang ngeledek kayak gitu, apalagi yang bawa-bawa agama gitu ya, itu lebih serem daripada hantu yang kayak apa ya? Yang Nongol punya doang agama. gitu. Enggak, yang nongol doang itu lebih serem juga sama. Yang Cuman yang kayak ganggu ya, yang suara. ganggu suara gitu menurut gue lebih serem kayak gitu. Karena pernah denger gak sih cerita yang ada hantu di toilet gitu, dia tiba-tiba nampakin diri pas kita baca doa tuh dia malah ngikutin, ngeledek. Iya. Nah itu juga gue gak bisa tidur. Gue pas denger cerita itu, ditambah lo tadi cerita itu juga, gue kayak anjing itu ceritanya lebih serem, Cok.
Ini kayak lebih gitu. serem dari makmum sih gue Dari pikir. makmum, iya. Makmum kan ada di belakang ya. Makmum di belakang karena kita nggak lihat gitu. Di depan anjir, gila. Asli. Ada cerita gak? Gimana nih lu gua- selesai. Deh. Heeh. Kalau gue di yang ini yang rendah-rendah dulu Oke, ya. 10 menit dari sekarang silakan. Oke, jadi pada suatu hari guys, gue masih kecil juga sih sama, masih kecil. Gue mau ngulang jokes segini. Ya, Itu ada di episode kemarin. Sorry, lanjut. segede gini. Berarti Mimi Mimi, masih kecil kan? Mima Mini. Mimi. Iya benar. Nah itu, terus apa sih, main petak umpet sama tuh. Kan kalau dia polisi ya tadi, gue main petak umpet. Terus lagi main petak umpet itu tuh emang menuju maghrib gitu loh. Sareup nanya Nah, muncul orang tua tuh udah ngomong kayak gitu. Pulang, sarupna, bilang kayak gitu. Ini ada apaan sih tatap-tatapan lu berdua? Enggak, Itu tadi ada suara apa anjrit? Enggak. Si Jarpa nih. Jar. Anjing. Jar. Si Atuh, cok, astagfirullahaladzim, please dong. Ya Allah. Duration. lanjut. Ya gitu kan. Anjing. Jar. Anjir, aing mending gak usah pakai headphone. Gila lo. Anjir. Handphonenya udah nyala lagi. Udah. Oke, lanjut. Lanjut kan nih? Lanjut anjir. Udah kayak gitu, gue udah disuruh pulang. Sarupna benar. Jadi kalau apa ya di Sunda tuh sarupna tuh apa ya Ji? Iya, waktu yang menuju maghrib gitu lah pokoknya. Peralihan antara Peralihan. dunia kita sama dunia itu kan. Nah udah kayak gitu. Tapi kita tuh lagi kagok gitu loh. Lagi seru-serunya kan? Lagi ngitung siang ucingnya tuh. Kita tuh lagi mau ngumpat. Nah terus pas orang tua gue ngomong kayak gitu, gue bilang iya bentar lagi, gue bilang gitu kan. Terus pas gue mau ngumpet di satu tempat gitu, masuk ke rumah orang gitu kan, masuk ke rumah teman gue. Jadi bawah tangganya tuh kayak bolong gitu, tapi gelap. Nah di situ ada kaki anak kecil lagi jongkok, diem gini. Tapi Kaki anak kecil lagi jongkok. lu Bukan jongkok ngerubah yang gitu. gini. Iya. Berarti ada wujud anak kecilnya gitu. Ada, tapi nggak ada mukanya, cuman wujud Itu kaki. serem. Kaki lagi dipegang pakai tangan gini kan? Iya. Gak ada kepalanya atau dia kayak lagi nunduk gitu. Nggak ada kepalanya, kakinya Badan doang. doang. Iya, sama tangan gitu. Gue iseng dong kayak, ya gue pikir itu siapa gitu udah ngumpet di situ. Ikutan, gue bilang gitu. Ikutan gue bilang gitu. Pas gue samperin, hitam banget kayak yang kebakar. Masih bilang, Gosong. 25. Di Sunda gitu kan? Iya. Itu gosong, gue pikir ya nggak tahu itu apa. Gue langsung pulang sih sama itu. Mama, langsung teriak gitu. Itu beneran gosong kayak kebakar gitu, tapi gak ada mukanya gitu. Iya. Anjir. Jadi kan kalau hitam manusia kan coklat ya. Nggak Emang hitam. kebakar, emang Iya, kebakar. kayak gosong Iya. itu. Gitu ya guys, jangan beraktivitas pas hareup pamali. Itu muncul pamali Sunda itu mah. bener sih. Gue percaya pamali di situ. Tapi gue Apa? enak kerja malam. Enggak, kalau malam ya nggak apa-apa Kak. Ini mah sareupna gitu loh. Sarapnya tuh Dari maghrib kan? Iya, maghrib. Maghrib. Sebelum maghrib, jadi kayak dari jam 5 atau Iya, setengah 6 setengah biasa. 6 ke jam 6 lah. Ke jam 6 azan lah. maghrib. Gua tuh sama orang tua tuh selalu diwanti-wanti lah bahasa Indonesianya. Cina omatnya, namun beraktivitas tuh setelah maghrib, kayak tapi mau isya gitu. Atau Iya. sebelum maghrib aja mendingan dari siang gitu. Karena kalau misalnya dari setengah 6 sampai abis maghrib itu jam-jam rawan. Mau Iya, keluar pun bener-bener. mendingan maghrib keneh, pamali gitu loh. Karena kita nggak tahu ya, maksudnya kalau misalkan percaya sama hal-hal yang kayak gitu tuh ada aja gitu. Iya, benar. Nah, dari situ gue udah gak mau lanjutin permainan itu dan ya udah balik. Nangis. Kayak si Nangis. Jarpan gak nenek. Iya, gue teriak, "Mama." Siapa yang gak nangis anjing lihat gituan? Terus. Nah, udah kayak gitu udah deh. Itu Another story. itu masih ecek-ecek lah ya. Enggak sih anjing, itu udah penampakan cowok. Masalahnya gue aja seumur hidup belum pernah. Amit-amit juga. Bukan gue sering sih, tapi semenjak semenjak yang kejadian yang sekarang nih. Jadi waktu itu tuh rumah gue mau dibangun. Nah, terus alhasil gue ngontrak gitu lah. I see. Ya kan? Gue ngontrak, pindah, tapi ngontraknya nggak begitu jauh sih dari rumah yang gue lagi bangun. Dan kebetulan di belakang rumah yang gue kontrak itu tuh adalah kuburan.
Ya, tapi kuburannya Seru-seru. kuburan keluarga sih, bukan kuburan yang umum gitu enggak. Jadi Iya, iya. sedikit ya. Iya, kuburan keluarga. Keluarga lu? Iya. Bukan? Oh ya. Keluarga gua. Nah, terus udah kayak gitu ceritanya maghrib lagi nih. Maghrib ini gua SMP-an deh, kayaknya ada SMP. Terus selesai makan gua harus ke WC, ke dapur gitu, ada di belakang rumah. Jadi harus melewati lorong gitu dulu ke belakang gitu. Terus ke belakang rumah itu buat nyuci piring. Nah, di dekat WC itu tuh di atas sininya tuh ada tangga buat menuju ke jemuran. Nah, si pintunya tuh kayak yang ditutupnya tuh gitu loh, dek gitu. Bukan pintu yang kayak pintu kita di kamar kan dibukanya ke dalam atau keluar kan. Jadi itu ditutupin Gimana yang sih kayak pintunya? Yang gitu loh. Miring. di kayak Atas bawah gitu. ah, Karena itu iya. loteng kan? Iya, loteng. Loteng jadi yang kayak dibukanya tuh bisa dibuka gini, Iya, ada iya, juga yang iya. ngebukanya ke bawah gitu loh. Iya, Ya. iya. Gue paham, bener. gue di nenek gue kayak gitu soalnya. Terus Dibukanya Iya, kayak iya. gitu. Oh iya gue tahu Paham kan? Ya, paham, Ya. paham. Nah, udah kayak gitu, biasanya kan ditutup ya. Ya. Pas gue cuci piring, anjir dari belakang tuh angin ngehebos, tau ngehebos gak sih? ya, Ngembus kenceng gitu. ya? Kenceng. Ngembus. Nah. Gue langsung, aduh apa nih, nggak enak gitu kan. Gue lihat ke atas, anjir lah kata gue. Di atas tuh pintunya kebuka dan di atas ada orang. Gue nggak ngerti itu orang atau apa. Pokoknya posisinya ada tangan dua, setengah badan, kepalanya botak. Terus dia bilang hitam. kayak mau pintu Dibantuin ini nggak? atau saku kiri saya? Anjing. Atau nawarin mau dibantu cuci piring gak Mima? Aduh, kalau ditawarin juga anjing. Ya, silakan gitu. Masalahnya tuh matanya nyala kayak kucing, tau gak sih? Iya. Matanya nyala Terus, kayak gitu. Terus Nah, terus udah kayak gitu, gue masih mencoba untuk tidak takut ya di situ. Kayak yaudah, gue lanjutin cuci piring, set. Angin itu makin gede dong. Kayak wus, apa nih, tornado, bukan. Terus Jadi itu maksudnya pada saat itu bukan kayak kan Zarfan Pak emang lagi anginnya lagi gede ya? Tiba-tiba pintu di kebuka. rumah. Heeh. Enggak, Kalau anginnya lu kan siang itu. Jam 9 sampai jam 12 anginnya enggak segede itu enggak sih? oh, I see. Sore mungkin iya. ya, Maksudnya emang kayak angin lagi gede. Kalau Mima emang gak ada angin yang gede banget tapi tiba-tiba ya kalau misalnya secara logika nggak akan ada angin yang sebesar itu di Iya, situ iya, gitu. iya. Karena kan itu di dalam ruangan ya. Jadi kalaupun masuk angin ya paling cuman seliwiran angin gitu doang. Nah ini tuh kenceng banget. Kenceng, nah pas sudah kayak gitu gue lihat lagi ke belakang. Dan ada di belakang gue. Duk, itu. Gue langsung lempar aja tuh piring. Punten. itu bener-bener di Anjing. belakang lo tuh kayak berhadapan atau gimana? Semeter deh kayaknya. Oh my god. Pas gue gini tuh langsung ya. Kayak gitu. Ada gangguan. Iya, itu. Ada di belakang gue Speakernya langsung. nyala dikeluarin. Ya, Jangan anjir, dong. jangan ah. Malu. Ya lanjut. Ada di belakang gue. Gue langsung lempar tuh piring, terang, kabur gue. Dan setelah kejadian itu, gue langsung sakit. Oh, pasti Sakit, sih sakit kalau panas misalnya orangnya dingin. abis itu abis ngelihat suka kayak gitu kenapa ya? Iya, dan yang sebelnya tuh dia beneran goyang gitu loh. Kayak kan kalau tadi tuh dia ngelelewe gitu ya. Kalau itu kayak deng Pelan gitu. deng. Ya. Oh, dia goyang-goyangin badan juga. Kan kalau tadi si Zarban nyontoinnya dia kayak gitu Iya. kan. Kalau lo goyangnya santai gitu kayak dia. Iya, kanan kiri, Funk. kanan Waduh, kiri. serem banget lagi. Nah, udah tuh dari situ mulai sering ngeliat yang aneh-aneh. Sampai Setelah sekarang? ya, iya. Ini ada Pokoknya sampai sekarang. Tapi nggak bisa digituin, Jar. Jadi kayak misalnya tiba-tiba aja Iya, lo iya, ngelihat iya, gitu iya, kan. iya. Iya, Lebih Bukan- sensitif lah ya, Lebih sensitif. Tapi Iya. kalau misalnya lo sengaja ngeliat itu nggak bisa. nggak bisa. Oke. Gue tuh nggak tahu ya, kan sejauh ini nggak apa ya, gue bilang gue nggak percaya dan lebih kesering nantang. Mhm. Tapi ada di mana momen gue nantang dan beneran nunjukin suara dan gue lari. Si anjing. Itu Terus tolol. sekarang lo jadi Kelas percaya 11. apa enggak? Enggak. Selama gue belum melihat wujud dalam bentuk apa ya. Selama suara-suara gue akan menganggap hal itu logis. Meskipun misalnya kemungkinannya kecil gitu, tapi masih ada kemungkinan itu logis gitu. Gue akan mikir ke sana dulu sebelum ke arah horor gitu. Itu yang ngebuat gue lebih berani daripada waktu gue kecil gitu. Oke. Gue dulu ada tuh
ya nantang-nantang gitu lah ya. Ya. Kelas 11 gitu lagi ngekos di Kota Bandung. Terus kosan gue tuh harus ngelewatin salah satu SD gitu, kecil SD-nya tuh. Waktu gue maghrib ke arah Isya gitu, mau nyari makan tuh, jalan kan keluar. Terus gue tuh kalau lu tahu kan konten-konten Ewing kayak gue kasih 5 detik beri penampakan apapun mau dalam bentuk suara atau visual. Gue ngomong kayak gitu. Gue terus hitung 5, 4, nggak ada tuh. Ada. Tapi dari SD, dari kelas. Gue denger banget dari kelas atas. Entah suara apa yang jatuh kayak tak gitu. Kayak kayu atau... Lu tau gak sih suara sapu jatuh? Iya. Tak gitu. Gue kayak... Tapi kan kita masih berangkat beli makan tuh. Terus pas balik gobloknya gue ngomong kayak gitu lagi. Kru kalinya. Iya. Gue berdua sama temen gue. Gue ngomong gitu lewat SD gak ada apa-apa. Terus waktu gue hitung lagi kayak 5, 4... Jadi di kan gimana ya? Ini SD. SD-nya tuh punya 2 pintu. Jadi ada pintu depan. Pintu depan tuh yang jalan raya. Sedangkan gue lewat pinggir SD-nya itu. Nah, terus ke belakangnya tuh bolong. Jadi kita tuh kalau misalnya lewat samping, ntar langsung kelihatan lapang, nggak ada gerbang. Jadi langsung lapang. Nah di sampingnya ada 2 rumah tua gitu. Gue nggak tahu itu kosong apa enggak. Lu tau lah tipikal rumah-rumah zaman Belanda yang di Bandung gitu. Oh ya. Tiba-tiba ada kayak ini demi Allah, dan yang bikin gue takut adalah gue ngedengernya berdua kayak sekali dong kayak suara cewek bocah. Terus setelah gue bilang itu kan gue belum beres ngitung ya, gue lihat-lihat sama temen gue brit langsung anjing eta down. Itu dan kayaknya dari situ gue nggak apa ya. Mungkin kalau lagi bercanda gini kan kayak tadi ya tolong tampakin gitu gue masih berani. Tapi kalau sendiri tetap kalau aja. Mas tuh posisinya udah gak enak, terus gue nantang kayak gitu, gue kayak lebih baik gak usah gitu. Ya gitu. Dan gue ada yang lebih serem lagi. Apa. Last nih, last. Gue tahu tutup podcast ini pakai apa. Ayo. Aduh berat. Enggak, gue tahu tutup podcastnya. Oke. Ini last nih. Tapi menurut gue ini serem ya. Jadi setelah rumah gue selesai, udah dibangun tuh, jadi rumah gue tuh untuk ke lantai 2 bakal kelihatan gitu loh. Jadi ada lobangnya gitu. Ngerti nggak? Paham. Jadi nggak kayak kosan gue gitu loh. Nggak semuanya dipakein lantai gitu. Jadi dari lantai 2-nya bisa kelihatan ke bawah, dari bawah juga bisa ngeliat ke lantai 2 gitu. Oh iya. Jadi nggak semua ke cover gitu. Ya gitu. Nah jadi kita kalau mau ngeliat ke atas, ke pintu kamar tuh bisa gitu. Iya. Nah posisi gue lagi di rumah, lagi hide dan sendiri. Orang tua gue lagi ke tempat yang baru meninggal. Bener, sama tuh ngelayat. Nah terus udah kayak gitu, gue nggak ikut karena itu kan gue lagi hide. Jadi gue lagi nonton TV di sofa gitu. Gini kan, ini misalnya gue lagi duduk nih di sofa, terus depan gue TV. Kalau ngelihat ke atas kan ekor mata kita kelihatan ya. Gue nonton kayak gini, terus awalnya ada suara kresek yang kresek gitu. Kresek. Nggak ke atas. Kucing kali, karena gue punya kucing. Kucing kali. Terus udah kayak gitu, ada lagi tuh kresek. Anjing apa sih katanya gitu. Anjing kali. Nggak lu mikir gitu kali. Aing gak punya anjing. Santai dong. Udah kayak gitu, intinya setelah beberapa kali ada kejanggalan suara, terus tiba-tiba dari ujung kamar gue, jadi di atas tuh ada kamar 3, 1, 2, 3. Dari ujung yang kamar ketiga ke kamar ke-1 tuh ada sosok kayang. Anjing itu serem sih. Sosok yang kayang juga. Kenapa semua gue bilang serem ya? Tapi emang serem aja. Sumpah. Yang kayang gitu. Lu bayangin aja. Oh mirip apa sih The Conjuring yang keluar dari TV. Bukan. Itu Ju-on anjing. Itu Ju-on anjing. Yang keluar dari tenda tuh bukan itu lari ya, nggak kayang nggak? Yang mana yang keluar dari tenda? Yang kayang apa sih yang ada ini tenda? Exorcist gak sih kayak? Ya, tapi gue takut yang exorcist ya kayak kesurupan gitu kan, terus tiba-tiba lari-lari gitu. Nah kan. kalau yang exorcist kan dia kayangnya dari tangga kan. Kalau gue itu dari kamar ke kamar. Anjing itu tapi itu masuk dari kamar masuk ke kamar lain atau cuma di depannya doang? Dari kamar ke kamar. Anjir.
Terus kayang itu kan gini ya. Kecoa kali. Saya bayangin kecoa segede gitu. Anjir. Lebih serem sih. Kalau Oh, ada kecoa. segede gitu lebih serem sebenarnya. Tadi malam gue ngerasain hal itu. Ada Kecoa kayang. Kecoa Oh, enggak. kecoa. Gua Enggak kira dong. ada di Kecoa sana. kayang gue bahagia dia gak bisa jalan. Iya Iya sih. bener lagi. Terus Ya gitu. Si orang tuh kayang rambutnya panjang, Anjing, serem badannya banget. kecil tapi badannya kurus gitu loh. Ji. itu Iya. bentuknya kayak kunti gitu atau kayak dia pakai baju biasa gitu. Dia nggak pakai baju. Yang Aing lihat ya, dia nggak pakai baju. Bugil. Tapi nggak kelihatan itunya, alat-alat tempurnya nggak Iya, kelihatan. paham. Jadi kayak cuman Gelap aja kayak lah ya, ini siluet aja gitu. kayak manekin gak sih? Ya, tapi warna hitam. Iya. Iya, ya karena gelap atau Ya. gimana item tuh. Ya. Atau emang karena di atas tuh ada lampu. Ada lampu terang, tapi Ya kayak bayangan itu aja warna gak sih hitam kan kita aja. juga suka Iya. gitu. Iya, iya, iya. Terus kalau ini tuh kayak boneka apa sih? Bukan boneka santet anjir. Boneka cantik. Tau gak sih boneka kecil yang Ya anjing gak di ini. udah gue udah cabut gue. gue lagi serius sama Nggak. cerita Mima. Lo tuh ada aja speak-speaknya tuh. Jadi gimana ya? orang lagi mau membangun suasana. Lo suasana nih. Iya. Aduh boneka apa sih itu gue jadi kepikiran deh. Ya pokoknya boneka lah ada something. Dora. Ya rambut Dora segini Dora. Gitu. Gue tahu boneka yang suka cewek-cewek punya zaman dulu yang ada topinya terus Yang ada rambutnya kakinya yang dikepang. panjang bukan? Iya yang Iya kakinya. kakinya panjang. Ya, bentuk berarti manusia aja lah. Iya boneka-boneka kayak gitu tahu. Ya Tapi tahu. bukan kayak boneka santet tapi bukan boneka santet. Ya udah itu boneka itu aja. Boneka aja. Ah yang tahu boleh deh ini di Iya. kolom komentar. Komentar ya. Kirim Terus deh ke kita. Jangan ke kita Anjing, ke ke Sejarpan Sejarpan aja Cibiru. Iya, anjing. Cibiru. Lanjut. Terus? lanjut. Kayak gitu. Akhirnya gue langsung keluar deh. Nungguin orang lewat buat minta masuk temenin gue di dalam rumah gitu. Itu siapa aja yang lewat maksud lo? Iya, untungnya ada tetangga cewek Oh. lewat. Gue takutnya ada bapak-bapak lewat temenin gak masuk. Temenin saya dulu enggak. Nggak boleh gitu dong. Gesturnya nggak boleh gitu dong. Ini untung nggak ada visualnya loh. Ini kalau pacar gue Bikin pasti dia salvo anjing. netting. Enggak, gue nggak ngapa-ngapain di sini. Ya. Nggak aman. Kayak gitu. Jadi gue langsung narik orang, terus gue ceritain gini-gini. Yaudah yuk, jangan di sini yuk kata dia. Dia juga takut. Dia juga takut Eh, ya anjing, ngajak. Ngajak ke sini lihat itu. Dia juga anjing. takut, jadi dia keluar. Jadi akhirnya gak di rumah lagi. Gak di rumah lagi. Gue juga pernah tuh ngedenger suara doang. Ibu gue sih. Jadi mama gue lagi diem di kamar tidur. Terus kalau sepeda anak kecil yang roda 3 itu kan kalau di gue suka ada slek Seresut ya. slek gitu kan. Iya. Nah itu malam-malam ada tuh kayak gitu slek. Serem ya Cok. Tapi buat tutup ini biar sedikit Ntar ada gue boleh gak isinya. cerita sekali lagi nih yang fresh tadi malam. Ini limit ruangannya Abis. dikit, bentar lagi 10 menit. Enggak, gue bentar doang. Ini serem sih. Kalau misalkan ada yang tahu, karena gue penasaran dari malam. Kalau misalkan kalian ada yang Oh, tahu, iya, boleh iya. di balik layar aja. Jadi malam tuh, gue tuh ngedenger suara orang kalau ngeronda kan suka ting ting gitu. Iya. Gue tuh pengen tahu orangnya tuh di mana. Karena cuma suaranya doang. Kadang suara Iya, orangnya iya. tuh nggak ada. Tiang listrik gitu kan? Ya, gue di lantai 3, gue nongol lah ke jendela kan. Oh ternyata Oh ini ada. posisinya di kosan. Di kosan Iya. gue. Oh ternyata ada orang itu di sebelah kiri. Kan kosan gue masuk gang-gang sempit kecil gitu kan. Iya. Ada orang gitu. Pas gue ngeliat yang ronda di bawah tiba-tiba ada yang datang pakai motor. Lo tahu kan depan kosan gue ada rumah yang dijual itu loh, yang pekarangannya gede. Iya, iya, Nah iya. itu lah. Ada meme ya pokoknya. Dia tuh si motor itu berdua, terus yang diboncengnya tuh turun tiba-tiba dan dia tuh nyiramin. Dia bawa botol air, terus dia nyiramin di sekeliling rumah itu. Itu buat apa? Ya itu gue gak tahu. Makanya kalau misalnya kalian tahu itu kayak gue gak tahu itu pesugihan atau apa ya. Pokoknya dia tuh turun langsung cepet-cepet gitu loh, kayak cepet-cepet terus dia buang-buangin air sampai di krek si botolnya tuh di sekeliling pagar itu kan pagarnya lumayan gede setinggi kita lah si pagarnya tuh. Setinggi kita jadi dia tuh gini terus gue ngeliatin kayak anjir itu ngapain. Nah si orang yang bawa motornya tuh dia tuh sibuk belokin motor sambil kayak ngomong ayo dia tuh kayak gitu. Karena pantulan suara dari bawah ke kamar gue tuh kedenger Iya. jelas kedenger jelas. Terus gue malah nongolin, gue kira itu bensin dan dia mau ngebakar rumahnya. Oh iya Gue benar. kira mikirnya gitu. Bisa Takutnya jadi. itu kalau gitu kosan gue ikut ke bakar anjing. Makanya gue kayak gue akhirnya nonjolin lagi kepala gue agak ke bawah. Gue cium-cium tuh emang agak bau-bau bensin gitu awalnya. Tapi kayak ini bukan bensin anjir. Soalnya warnanya putih di si air itu. Pas terakhir ayo siang tadi ngeronda udah mendekat
udah mendekat nih. Kayaknya si orang itu juga takut ditanya gitu kayaknya. Terus langsung si yang itu ngomong kayak ayo, udah ngomong kayak gitu aja. Si botolnya belum habis langsung dilempar ke dalam pekarangan rumah itu, terus langsung naik. Terus gue kira mereka gak kenal kan sama si yang ngeronda itu. Gue kira orang asing gitu yang kayak berbuat jahat gitu. Ternyata mereka nyapa anjir kayak Pak kemana cenah gitu. Kak dia cenah entos ti dia cenah gitu. Kayak basa-basi gitu. Terus anjir gue kayak anjir lo tadi abis ngapain cowok, lo bisa-bisanya gampang itu gitu nyapa ke orang. Terus dia abis itu dia pergi lagi keluar ke depan gang. Si yang ngeronda ini gue pikir kayaknya dia gak ngelihat karena si posisi rumahnya tuh agak menjolok ke dalam gitu. Jadi gak kelihatan dari jalan lah gitu. Dari si yang jalan itu tadi. Itu gue shock banget sih. Gue juga malam tuh kayak bingung. Gue langsung cerita ke teman gue kan kayak itu ngapain atau gitu guna-guna gitu ya. Gue mikirnya kayak karena sebelumnya tuh pas maghrib sampai isya tuh anak kecilnya tuh kan ada bayi nangis gak berhenti-berhenti cok. Terus gue gak bisa tidur karena ada kecoa di kamar gue ya kan. Jam 3 pagi gue gak denger lagi si anak bayinya nangis lagi. Di jam 3 pagi bukan lagi. Iya. Pokoknya berisik banget. Gue di situ anjir langsung kayak ini kenapa ya, apa emang bener diguna-guna gitu kan. Gue mikirnya sampai tadi pagi gue mau berangkat aja gue masih ngeliatin si botolnya itu ada. Dan airnya tuh berubah jadi warnanya putih bukan bening. Iya. Putih airnya tuh. Gue yang kayak anjing ini apa, gue penasaran cok. Jadi buat kalian kalau misalkan tahu itu apa ya nanti gue kegiatan apa gitu deh. Ya ada kegiatan apa Q&A. coba deh komen deh, gue penasaran. Tapi itu berarti hari apa? Kemarin malam, tadi malam banget. Malam Selasa berarti. Sekarang hari Selasa, malam Selasa di jam 2.3 berapa gitu. Udah mau jam 12 pas, karena itu biasanya ngeronda tuh datang tuh di jam 12 kan. Ting gitu. Oh, udah jam 12 malam atau udah tengah malam gitu. Iya. Atau nandain aman biasanya kalau gitu. Ya, nandain aman. Berarti ntar minggu depan Ji lihat lagi. Gue kayaknya bakal kontrol tiap hari sih. Gue bakal lihat. Dan abis itu tuh gak ada orang yang keluar dari rumah. Gue bangun tidur tuh ya. Gue gak tahu sih, gak ada. Emang jarang keluar aja orang-orang itu. Nah kan Jar, gue lihat Jar di belakang lu Jar. Ada kursi. Iya benar. Anjing goblok bangsat. Tapi nih buat nutup kali ya, biar ada seenggaknya ada daging yang bisa dibawa nih. Ya. Top 3 film horor luar atau Indonesia bebas. Ayo. Tuh, gue top 3 itu gimana ya? Top gini yang paling menurut gue serem aja. Yang seru aja. Yang seru aja. Paling Dan seru kenapa? menurut gue yang kayak ini gue kebayang-bayang. Udah Keramat nomor 1, nggak ada lagi. Keramat 1 ya, Keramat 2 nggak. Keramat 2 nggak sebegitu. Nggak masuk sama sekali di gue. Karena itu kelihatan settingannya Itu banget doang. dan nggak masuk. Ya, itu menurut gue. Lu Kenapa? kan nonton film-film luar gitu? Gue nonton. Cuman menurut gue film Indonesia karena gue tinggal di Indonesia, jadi gue nggak mempan sama film-film luar. Lebih ini ya. Gue lebih dapat. Mau lo ngasih film luar seserem apa, gue cuman kayak, udah, nggak seserem itu. Udah Kalau lo Keramat. Mim, Gue bukan mau ceritaan sih. ya udah sama aja. Ayo, lanjut. Apa ya? Gue belum kepikiran, lu dulu deh. Ya Allah. Gue tuh ada 3 film yang menurut gue masterpiece banget. Oke. Yang menurut gue ya, buat gue. Yang ketiga dulu deh. Ini. The Conjuring yang Anjing Conjuring gak serem cowok. enggak, yang keempat. Gak semua The Conjuring gue gak Gak masuk anjir. Gue yang bikin itu serem karena part of base-nya real life. Real life. Terus yang keempat ya, yang dia ngaku ngebunuh orang, terus kayak ngaku di persidangan itu karena setan. Itu yang keempat apa yang ketiga? Duh, gitu? gue tuh udah suka lupa. Lupa. Sama gue. Pokoknya yang itu. Yang ngebunuh orang terus disidang, terus disidangnya ngaku karena ini karena iblis katanya. Itu lumayan serem karena gue lumayan takut sama exorcism yang kayak gitu kan, film-film itu. Yang kedua The Conjuring yang pertama jelas itu epic aja. Iya. Sumpah gue merinding. Itu gue nonton itu kebayang-bayangnya sampai di kehidupan nyata gitu. Kalau tiba-tiba ini di otak gue tuh nggak pernah bisa hilang waktu yang si ibunya dipakein kain putih itu, terus dia muntah darah dari mulutnya. Iya, itu epic Itu sih. Terus tiba-tiba terbang naik ke atas. Itu epic. Nah itu klimaksnya kali ya di film itu. Iya, klimaks. Iya itu adegan itu kan yang di bawah ruang bawah tanah itu. Iya.
Dan yang pertama itu Evil Dead. Yang bukan yang baru I ya, see. yang 2010, 2009, 2000 enggak, gue lupa. Pokoknya yang Evil Dead itu udah beberapa kali di remake. Jadi ada yang dulu banget, ada yang ini, terus ada yang terbaru yang kemarin tuh yang diparut itu ya kan. Ya. Tapi gue nonton yang udah masuk tahun 2000-an lah. Itu gue nonton itu nggak bisa tidur tenang selama 1 minggu. Anjir. Jadi gue bener-bener wah anjing, itu sama kan eksorsis juga kan. Terus berhubungan sama iblis-iblis, terus ada pensucian gitu-gitu. Itu gue takut banget anjing, sumpah. Mungkin ya kalau misalnya gue pribadi kan tadi gue cuman keramat doang. Itu karena basic dari Indonesia dan itu dari itu true story juga by the way kan. Itu kisah di Merapi itu kan. Nah, menurut gue yang serem kalau misalnya dari luar negeri, Conjuring oke. Cuman belum bisa untuk menakuti gue sampai gue nggak bisa tidur malam itu gitu. Kalau keramat tuh udah kayak itu. Nah, kalau hantu Jepang, kalau lo suka nonton Ewing HD, gue kalau misalnya butuh asupan horor, itu gue selalu, ya yang cuplikan hantu Jepang itu menurut gue serem gitu. Serem banget. Itu bisa maksudnya masuk ke kategori serem menurut gue gitu. Tapi kalau misalkan yang luar tuh masih yang kayak ini tuh dia kerasukan aja. Justru karena kerasukannya itu. Gimana? Gue nggak dapet gitu. Nah, yang keramat juga kan dia kerasukan kan? Iya. Lo lihat epicnya tatapan dia, itu bikin gue nggak bisa tidur. Di film Indonesia tuh gue belum menemukan titik yang ngebuat gue pengen nonton gitu. Bahkan KKN sampai sekarang gue gak pernah nonton. KKN juga nggak serem. Iya, maksud tuh kayak yang hype banget apapun ya, kayak Pak Iqbal. Goblok. Jangan bawa-bawa nama orang di sini. Lah, lu itu mau nyebutin nama orang, cuy. Iya, maksudnya itu kan ya udahlah. Ini pembasmi. Pengabdi Setan. Oh, itu gue pertama itu karya siapa sih, gue lupa lagi. Dan gue nonton Joko Anwar. Joko Anwar nggak botak. Botak tapi maksudnya nggak botak. Iya, maksudnya bukan punya licin. Rambutnya Bukan pendek. licin. Rambutnya belakangnya doang. Ya gak sih? Iya. Aduh, gue jadi lupa lagi. Tapi ya Joko Anwar itu di-cut sih nanti sebenarnya. Iya. Kita jangan Tapi sebut itu merek. Joko Anwar, gue nonton filmnya itu serem tapi gue nggak sampai sebegitunya takut gitu. Bahkan gue nonton Pamali itu belakang itu gue nggak sebegitunya takut gitu. Tapi kalau nonton film luar tuh gue kebayang-bayangnya sampai maksudnya nggak bisa tidur gitu. To the bone. Kenapa ya? Kenapa Sampai lo lebih tulang. masuk yang film luar daripada film dalam negeri? Padahal menurut gue kalau misalnya film luar seserem-seremnya itu di luar negeri. Gue mikirnya gitu. Kalau di Indonesia tuh kayak anjir, berarti ini kejadian di Indonesia gitu. Oke, coba lu nggak apa-apa. Gue kira itu yang di luar kesurupan, cuy. Anjing. Kaget. Itu seru tuh kalau kayak gitu kan, kita lagi ngomongin ada kejadian. Terus kita kabur aja. Ayo kalau lu ada. Kalau gue yang paling serem sejauh ini yang masih benar-benar terngiang-ngiang tuh Ju-on. Ju-on tuh Jepang nggak? Ju-on Jepang nggak sih? Jepang. Nggak tahu gue. Yang mana sih ceritanya? Keluar dari TV. Yang keluar dari TV. Sadako yang kayak gitu-gitu kan. Iya, yang di suara Indonesia hantunya ada. gini. Aja. Ya, iya itu. Tau gak sih? Iya. Jadi itu serem banget demi Ada Allah. hantu Jepang tuh yang itu tuh yang gue tahu ada Sadako yang keluar dari TV, ada Kanako. Gue lupa apa, pokoknya dia itu sama Nato de Coco. mirip-mirip ini The Conjuring gitu, kayak ngehantuin satu rumah. Jadi rumah sos. Sama dia tuh punya anak yang suaranya kayak kucing kan. Itu sumpah serem banget. Gue lupa lagi. Mana harus nonton itu sih. Enggak, kayaknya orang udah nonton yang tuh. Iya itu. Itu aing udah nonton Serem, tapi aing lupa ceritanya. Karena hantu Jepang tuh ya mukanya aneh-aneh aja. Ya itu makanya kenapa gue lebih sereman hantu Jepang daripada hantu yang kayak barat. Ya lebih serem Jepang. Gue lebih sih serem, menurut gue. serem Asia, Cok. Hantu Thailand misalnya. Itu gue kalau lebih Thailand tuh lucu. Ya rata-rata lucu. Tapi ada juga Lu yang pada serem. nonton Pimak gak? Nonton. Ya, itu mah. Panggling sayang. ya lucu sih, tapi Indonesia lebih juara. Ini juga yang maghrib itu apa ya, yang kemarin Waktunya maghrib. Waktu maghrib tuh sebenarnya nggak serem, tapi dia ada plot twist. Nah jadi yang bikin serem gitu. Tapi ya udah cukup seru aja gitu. Seru. Kalau Indonesia lebih ke seru. Bukan serem. Kayak dulu yang bikin gua nggak suka film Indonesia karena banyak ini yang 18 plusnya. Kalau dulu ya kan identiknya dengan ya, 18 plus. Lu tau lah gue nonton zaman bocah kan. Lo nonton ini gak Jenglot?
Intinya jangan nonton hantu yang ada Jupe. Kalau nggak Jupe dendam pocong Mupeng. Terus juga ini air Pulau Hantu. Pulau Hantu sama 1-2 itu kan banyak bikini. Suster Keramas juga banyak. Iya, Suster Keramas. Ini apa sih yang air terjun pengantin tuh itu ya, intinya kan yang ada jenglot kan, itu air terjun pengantin. Iya. Maksud gua tadi boneka jenglot anjrit yang kayang. Iya. Kayak jenglot gitu. Kayak jenglot. Anjir, itu serem sih jenglot. Oh, nggak bisa visual ya? Nggak bisa visual ya? Jenggot itu maksudnya jenggot ya guys. Lanjut baru satu tadi Ju-on, kedua Makmum sih. Makmum masih membuat aing takut untuk sholat sendiri. Lebih takutan Makmum yang di YouTube anjir daripada film Makmum yang kemarin. Makmum yang Malaysia tuh lebih serem. Itu Makmum Malaysia ya? Yang mana ya? Yang di YouTube tuh Makmum Malaysia. Iya, yang di YouTube itu lebih serem daripada yang kemarin Titik Kamal itu. Menurut gua hancur. Maksudnya tuh kayak dia kan nyeritain Makmum, tapi ini dia malah nyeritain kalau misalkan ada sejarah di balik si pohon ini. Terus mereka tersesat. Oh, yang Indonesia tuh yang pesantren bukan? Makmum lah. Yang di pesantren. Makmum tuh di Indonesia banyak macam-macam tahu. Ada macamnya. Cuman yang pas kemarin di filmin yang Makmum 2 itu, yang si Titik Kamal itu, menurut gua kayak gini doang. Nggak bikin gua takut. Nah, kalau yang Makmum yang di YouTube itu, anjir gue bikin takut gua sholat. Tapi ada film horor yang bikin gue geli. Apa tuh? Yang kemarin gue tonton Pamali Dusun Pocong. Oh iya, katanya serem Pocongnya banget. tuh sebenarnya nggak serem banget. Pocongnya tuh masih kelihatan kalau itu tuh mainan. Nah, masih kelihatan mainan. Tapi banyaknya itu anjing. Ya, ada satu scene, ini agak spoiler. Ada satu scene waktu si siapa yang ininya berhasil kabur tuh, 3 orang, satu tukang gali kubur, terus cewek yang perawat, sama anak kecil, ada anak di rumah sana. Terus kan dia lagi lari dari desa itu. Pas ngelihat ke belakang, itu bener-bener banyak banget cuy pocong. Jadi kayak satu Astagfirullahalazim. Itu bener-bener banyak banget. Jadi di otak gue tuh malah geli karena banyak banget itu. Kayak ngelihat belatung gitu. Iya, kayak anjing ini pocong semua. Terus kayak ada satu yang di sana kayak ngebuat gue keinget-inget, tapi ngebuat gue penasaran siulannya itu. Jadi kalau di tempat itu tuh, gue lupa lagi nadanya. Cuma kalau di tempat itu, pamali di tempat itu tuh kayak berkebalikan. Maksudnya? Misal di kita nggak boleh, di Sunda lah ya, nggak boleh siul malam-malam. Di sana kalau siul malam-malam itu menghormati orang yang udah meninggal. Terus kalau nguburin tuh kebalik lah, pokoknya harusnya kan kepalanya ke arah batu nisan. Ini tuh kalau di sana tata caranya harus dibalik. Dan jadi intinya di film itu kita harus ngikutin apa ya, pamali dari itunya gitu. Daerah itu. Daerah situnya mau apa sih? Semua daerah punya pamalinya masing-masing. Di situ tuh kayak ada kayak gitu. Oh, harus jadi diikutin. bukan dari satu suku doang gitu loh. Ya, soalnya kan di sana kayak ada payung yang kebuka gitu. Gak apa-apa lah, filmnya udah lama nggak tayang. Udah lama tayang juga kan. Ya. Kayak ada payung kebuka di rumah kan. Nah, itu kan sebagai orang tua relate banget kan. Ya, ternyata di sana tuh kalau itu tuh untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Makanya dibuka, nggak boleh ditutup. Yang nutupnya bakal mati gitu. Terus jadi nutupnya harus di luar maksudnya? Enggak, jadi di dalam rumah tuh harus dibuka disimpan aja gitu. Disimpan aja, ada di pojok ruangan tuh ada ini. Ada payung yang kebuka gitu di tiap rumah. Kalau terbang nggak boleh ditutup. Kalau payungnya terbang ke bawah angin? Ya nggak tahu. Di sana kan kayak gitu anjing di filmnya. Kita jadi review film. Ini berapa menit anjing? Hampir 1,5 jam. Satu film lagi. Si Jin. Gue tuh pengen nonton itu sampai yang sekarang ya? belum ada. Enggak Indonesia, tapi remake dari film Turki. Yang kemarin. Yang dari film Turki ya. Lu Aing belum nonton juga sih sebetulnya. Tapi nonton ininya apa namanya? Trailernya. Anjir itu serem banget. Coba deh. Coba ntar gue nonton. Orang belum nonton sih, sumpah. Ntar gue nonton sekarang kali ya. Ayo nonton yuk. Please, ayo bareng. Aing sih tonton surakan. Aing ngeliat trailernya anjir gak kuat. Si Jin. Kata gue. Ntar gue yang bikin gue terngiang-ngiang tuh apa tahu gak sih? Yang part dimana si cowoknya nengok ke bawah terus ya
siasat yang Wah, itu anjing, anjing. iya. Dan Ih, itu merinding banget. Ya ini serem sih. Soalnya ini berhubungan Itu dengan lumayan pakai serem. mukena gitu-gitu gue udah takut. Gue Kalian kalau tahu kan? Gua tuh setan lebih- yang berbau agama tuh Nah itu maksudnya. Gue lebih takut lihat orang yang sholatnya aneh ya ketimbang penampakan. ya Gue pernah di waktu SMA di jam kos, gue ke perpus sama circle gue, itu cuman ngomongin itu tata cara orang yang sholat yang kayak itu sih gua yang Itu apa? dia Gue ini gue. Tapi masalah ini udah kelamaan banget aja ngeditnya juga Iya, iya. malas. Tapi kayaknya gak akan banyak yang diedit juga. Jadi Iya kayak seru ya. seru lah horor. Kalau Yang misalnya ngomongin mungkin horor kayak lah ya. selang-seling lah ya, nanti kita selipin horor lagi karena banyak Boleh. banget nih Iya. cerita horor karena kita kan berdampingan hidup. Siapa tahu pulang dari sini. Enggak, gue masih gak percaya sampai sekarang. kayak guys siapa tahu Siapa tahu. Gue masih gak percaya sampai sekarang. Ya udah kita bahas. Siapa tahu nanti kan abis dari sini Zarfan ada Yaudah mungkin pencerahan. nanti kali ya di next episode baru bahas curhat Iya, kali ya. oke, Semoga udah ada yang sebenarnya udah ada beberapa yang masuk juga sih. Udah ada beberapa. Iya, Nanti kita dengerin ya. Rek lagi ya. Ada yang sesuai VN soalnya. pembahasan. asik Udah, asik Nanti lah ya. Oke. Mungkin udah dulu kali ya. Udah dulu. Ya, bye bye. Bye-bye. Thank you. See you.